Dan dari mimbar ini saya ucapkan Shalom. Puji Tuhan. Atas anugerah Tuhan saya senang bisa kembali berada di tengah-tengah jemaat yang begitu cinta Tuhan di tempat ini. Saudara cinta Tuhan, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, langsung saja hari ini saya ingin berbicara tentang kedewasaan rohani dengan ayat yang terambil dari Filipi 4 ayat 13. Kita lihat sama-sama Saudara. Filipi 4 ayat 13. Biar kita bergerak sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau pagi ini. Filipi 4 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena hanya satu ayat saja, saya ingin Bapak Ibu Saudara semuanya membaca ayat ini kembali secara bersama-sama. 3, 4. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa tema ini saya angkat pagi hari ini? Karena semenjak zaman gereja mula-mula atau tepatnya zaman Kisah Para Rasul, sampai dengan zaman gereja Tuhan atau tepatnya hari ini Bapak Ibu Saudara, terlalu banyak orang Kristen yang terus-menerus tinggal di sebuah zona nyaman yang bernama kanak-kanak rohani. Mereka hanya mau menjadi orang Kristen pada umumnya. Yang penting sudah terima Yesus, yang penting sudah dibaptis, yang penting hari Minggu pergi ke gereja, yang penting terlibat di dalam pelayanan, that's it, cukup sampai di situ saja. Nah, kalau cara berpikirnya seperti ini Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu tinggal tunggu waktu, cepat atau lambat, begitu datang masalah yang cukup berat di dalam hidupnya, dia pasti akan tinggalkan iman dia. Karena kekristenan itu bukan cuma sekadar agama. Tapi kekristenan adalah sebuah hubungan antara pribadi saudara dengan yang punya sorga. Katakan amin. Kalau cuma sekadar beragama, semua orang bisa. Tapi untuk memiliki sebuah hubungan, dibutuhkan ketekunan dan konsistensi untuk menggali seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan ini sejalan dengan amanat agung yang Yesus perintahkan dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Tuhan Yesus berkata begini, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka. Nah, gereja dan hamba Tuhan jangan hanya berhenti sampai pada kata dibaptis saja. Karena ayat berikutnya berkata, dan ajarlah mereka. Jadi ada sebuah tanggung jawab yang besar yang harus dilakukan oleh gereja dan hamba Tuhan, yaitu mendidik setiap jemaat Tuhan untuk makin lama menjadi dewasa rohani. Alkitab memang bicara tentang berkat. Alkitab bicara tentang mujizat. Tapi jangan pernah lupa di sisi lain dari Alkitab yang saudara punya, itu bicara tentang penyangkalan diri dan ketaatan. Orang Kristen yang kanak-kanak hanya akan muter-muter pada bagian yang enak saja. Tapi orang Kristen yang dewasa, dia akan melihat seluruh Alkitab itu secara utuh. Di satu sisi kita bicara berkat, di satu sisi kita bicara pemulihan, tapi di sisi yang lain kita juga bicara tentang penyangkalan diri. Sudah saatnya kita berhenti jadi orang Kristen yang hanya mau mendengar apa yang kita mau dengar. Tapi ini saatnya jadi orang Kristen untuk mendengar apa yang Tuhan mau saudara dengar. Itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Kalau enggak kita kecewa sama Tuhan. Kalau enggak kita gampang tinggalin Tuhan. Karena orang Kristen yang kanak-kanak, pola pikirnya kalau punya masalah ditengking aja pasti beres. Begitu ditengking masalahnya enggak beres-beres, bingung sendiri. Ngamuk-ngamuk, nyalain Tuhan. Dan ini sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara. Siapa bilang ikut Tuhan itu enak? Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang mengatakan bahwa orang percaya itu pasti kebal dari masalah. Makin saudara serius dan sungguh-sungguh di dalam kebenaran, makin berat tantangan yang akan saudara terima dalam hidup ini. Saudara ngerasa begitu nggak Bapak Ibu? Atau jangan-jangan saya doang yang merasa seperti itu? Sama ya Bapak Ibu.
makin serius kita cari Tuhan, makin serius kita mau hidup dalam kebenaran, maka makin berat tantangan yang akan datang dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Selama ini mungkin Bapak Ibu Saudara, kita hanya berbicara tentang iman yang besar. Apa itu iman yang besar? Iman yang memindahkan gunung. Tapi saya mohon maaf, ini saatnya kita jadi orang dewasa rohani, yang bukan lagi bicara tentang iman yang besar, tapi iman yang benar. Gunungnya nggak pindah, tapi kita tetap berkata Tuhan Yesus baik. Tepuk tangannya jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Selama ini kita bicara cuma iman yang besar kan, mindahin gunung. Tapi ini saatnya upgrade kebenaran yang ada dalam roh saudara untuk bicara tentang iman yang benar. Sekalipun gunungnya nggak pindah, kita tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Amin Bapak Ibu. Daud adalah orang yang sangat dewasa rohani menurut saya di zaman perjanjian lama. Karena dia menulis tentang Mazmur pasal yang ke-23. Semua kita tahu ayatnya. Mazmur 23 ayat 1-3, Daud bicara tentang berkat Tuhan. Air tenang, rumput hijau, dan seterusnya. Tapi apa berhenti sampai di situ? Ayat 4, Daud bicara tentang berjalan dalam lembah kekelaman. Daud tidak bicara tenang aja, lembah kekelamannya disingkirin Tuhan. No. Tapi berjalan melalui through lembah kekelaman. Secara konteks mungkin Bapak Ibu Saudara, di zaman perjanjian lama belum dikenal definisi kata iman. Tapi hari ini saya mau bilang, apa yang ditulis oleh Daud pada Mazmur 23 ayat yang keempat tadi, adalah sebuah definisi tentang iman yang benar. Lembah kekelamannya tidak dipindahin Tuhan, tapi dia berjalan melewati lembah kekelaman, tapi tidak seorang diri, bersama-sama dengan Tuhan. Kalau hari ini Daniel masih hidup, kita bisa tanya dia, bro, waktu kamu mau dilempar ke gua singa, kira-kira kamu doa enggak? Saya percaya sebagai manusia dia pasti berdoa. Saya percaya Daniel pasti berdoa tentang gua singa. Dan sebagai manusia biasa, dia pun pasti berdoa kalau bisa Tuhan jangan dilempar masuk ke gua singa. Tapi pertanyaannya adalah apakah gua singanya pindah? Tidak. Daniel harus masuk ke gua singa. Berat. Ngeri. Ada ancaman maut di sana. Tapi waktu dia dilempar masuk ke gua singa, mendadak Tuhan hadir di sana. Dan semua tokoh-tokoh Alkitab, tidak ada satupun yang disingkirkan semua masalahnya oleh Tuhan. Anda baca mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semuanya harus berjalan melewati lembah kelam. Nah, kita kembali ke surat Filipi ini. Ayat yang kita baca tadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia, adalah surat balasan Paulus yang menjawab pertanyaan dari jemaat di Filipi. Jemaat Filipi tahu Paulus menderita. Jemaat di Filipi tahu bahwa Paulus itu dipenjara. Tapi mereka ingin dengar kabar terbaru, terupdate dari seorang rasul besar yang bernama Paulus. Mereka bertanya, apa yang terjadi bro, bagaimana keadaanmu bro? Alkitab tidak berkata, lalu Paulus berkata, saya sangat menderita di dalam penjara ini. Alkitab tidak pernah berkata, Paulus berkata, tolong berdoa buat saya supaya Tuhan singkirkan penjara ini. Alkitab tidak berkata, lalu Paulus curhat semua yang tidak enak, semua yang dialaminya kepada jemaat di Filipi. Alkitab tidak mencatat, Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, kalau gua tahu ikut Tuhan seperti ini, kalau gua tahu ikut Tuhan menderita seperti ini, gua nyesal ikut Tuhan. Paulus nggak ngomong begitu. Tapi menjawab pertanyaan jemaat di Filipi, Paulus justru ngomong, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Artinya Paulus mau ngomong begini,
betul saya menderita. Betul saya punya masalah yang cukup serius dengan hidup saya. Tapi tenang aja, Tuhan pasti kasih kekuatan untuk aku melewatinya. Amin ya Bapak Ibu. Keren banget jawaban Paulus. Dari jawaban Paulus ini terlihat tingkat kedewasaan rohaninya dalam mengikut Tuhan. Tanpa syarat. Kalau kita bandingin Bapak Ibu dengan hidup kita hari ini. Bagaimana? Hanya Anda yang tahu loh hidup saudara. Masa hanya gara-gara masalah daging lalu kemudian kita mau tinggalkan Tuhan? Masa hanya gara-gara doa kita belum dijawab, mujizat belum terjadi lalu kita mau tinggalkan iman kita? Masa hanya gara-gara umur sudah bertambah, ya udahlah nikah dengan yang tidak seiman lalu kita tinggalkan Tuhan? Semuanya hanya masalah daging dan kenikmatan dunia ini. Kalau cara berpikir kita seperti ini, kita nggak pernah dewasa di dalam rohani. Harusnya kita kuat bertahan dengan setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Bertahan aja Bapak Ibu, yang namanya mujizat itu masalah waktu. Tapi waktu siapa? Bukan waktu kita. Tapi waktunya Tuhan. Jangan paksa Tuhan masuk dalam waktu saudara. Saudara akan kecewa. Tapi paksa dirimu, dagingmu, untuk masuk dalam waktunya Tuhan. Gak enak, betul gak enak. Tapi begitu sampai di sana, begitu mujizat itu terjadi meskipun mungkin lama, saudara akan bisa berkata, Allah turut bekerja. Sekarang aku tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Keren banget Bapak Ibu Saudara. Jadi sabar aja. Masa sih cuma gara-gara persoalan dunia ini kita ngambek gak pelayanan lagi. Beberapa waktu lalu saya diizinkan Tuhan melayani di sebuah kantor saudara, di marketplace. Hari Jumat dan setelah selesai ibadah di daerah Sudirman kita ngobrol-ngobrol sama beberapa stafnya. Dan salah satu stafnya ngomong begini sama saya, Pak, saya ini sebenarnya cinta Tuhan. Dulu saya melayani terlibat sebagai worship leader, tapi sekarang sudah tidak lagi. Saya berkata, oh ya? Kenapa kamu tidak melayani lagi sebagai worship leader? Jawabannya sederhana, kecewa sama Tuhan. Saya berharap siapapun yang terlibat dalam pelayanan pagi ini, tidak ada yang kecewa sama Tuhan. Meskipun dirinya menderita, tapi jawaban Paulus menunjukkan bahwa dia adalah orang yang dewasa secara rohani. Dia gak nyalain Tuhan. Dia gak bersungut-sungut dengan semua keadaannya. Tapi dia berkata, meskipun aku menderita, aku pasti kuat. Karena Tuhan yang akan kasih kekuatan untuk aku melewatinya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Paulus tidak terganggu dengan semua penderitaan yang dialaminya? Jawabannya cuma satu. Karena fokus Paulus itu berubah. Bukan lagi pada keadaannya, tapi kepada Tuhan. Karena kalau fokusnya hanya pada keadaannya yang sedang tidak baik-baik saja, maka hanya akan membuat dirinya lupa bahwa ada panggilan Tuhan yang besar atas hidupnya dia. Pertanyaannya adalah apa panggilan Paulus? Panggilan Paulus adalah untuk menyampaikan Injil dalam keadaan yang baik maupun keadaan yang tidak baik. Sekali lagi, panggilan Paulus, panggilan Tuhan dalam diri Paulus adalah untuk menyampaikan Injil bagi bangsa-bangsa di luar Israel, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang tidak baik. Nah, kalau fokus Paulus hanya pada keadaannya, betapa menderitanya dia, betapa sakitnya dia, maka pasti dia akan melupakan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, pertanyaannya adalah panggilan Tuhan seperti apa yang ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian? Semua kita pasti punya panggilan yang berbeda-beda. Dimanapun tempat aktivitasmu, disitulah mimbar pelayananmu. Tidak semua orang dipanggil seperti saya untuk berdiri di mimbar dan menyampaikan firman Tuhan. Tapi panggilan kita semuanya berbeda-beda. Ada yang dipanggil untuk memiliki mimbar melalui pekerjaan saudara. Ada yang dipanggil untuk memiliki mimbar mungkin di tengah-tengah teman-teman arisan saudara. Semua kita punya mimbarnya masing-masing. Dan di tempat itu Bapak Ibu harus menyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita lihat diri kita seringkali,
Ketika kita ada di sana, kita bicara terus tentang masalah kita. Kita curhat terus tentang pergumulan keluarga kita. Mohon maaf, sampai kadang-kadang orang bosen. Aduh, tuh ibu pasti curhat lagi nih kalau datang deh. Mereka lihat saudara datang dari sana, langsung mereka bilang kita bubar. Si nyonya curhat datang, lebih baik kita bubar. Aduh, itu bahaya kalau sampai begitu Bapak Ibu Saudara. Setiap hari bicara terus tentang masalahnya. Kapan kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan? Ayo jujur, siapa di sini yang begitu? Enggak usah pencitraan, siapa yang begitu di sini saudara? Bertobat. Kalau Paulus hanya fokus pada keadaannya, dia pasti akan lupa tentang panggilannya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara semua kita fokus pada keadaannya, kita akan lupa dengan panggilan kita. Itu sebabnya jangan larut dengan keadaanmu. Kalau kamu larut dan fokus kepada keadaanmu, kamu akan lupa tentang panggilan Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin ya Bapak Ibu. Nah yang kedua saudara, kenapa Paulus tidak terganggu dengan semua penderitaan yang dialaminya? Karena memang fokusnya dirubah Tuhan. Karena kalau fokusnya hanya pada keadaannya, maka hanya akan membuat dirinya meragukan kuasa Tuhan. Ini benar nggak Tuhan bisa tolong saya? Ini benar nggak ujungnya ada mujizat? Ini benar nggak ujungnya ada pembelaan Tuhan? Pasti akan ragu dengan kuasa Tuhan. Saudara ingat peristiwa Emmaus? Ada 2 orang murid yang tinggalkan Yerusalem pergi ke Emmaus. Di tengah jalan Bapak Ibu Saudara, Yesus menjumpai mereka. Di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 17 sampai 21, saya baca saja. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21 dikatakan begini, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Hanya karena Yesus mati, hanya karena keadaannya murid-murid tercerai-berai, 2 orang murid Yesus ini mulai meragukan Yesus. Kalau Paulus fokus pada keadaannya, dia pasti akan meragukan Tuhan. Tangkap ini baik-baik. Setiap masalah dan tantangan yang terjadi dalam hidup kita, selalu ada batas akhirnya. Tidak ada masalah yang kekal, selalu ada batas akhirnya. Yang sepakat bilang amin. Dan yang ketiga saudara, kenapa Paulus tidak terganggu dengan semua penderitaan yang dialaminya? Karena memang fokusnya diubah Tuhan. Karena kalau fokusnya hanya pada keadaannya, maka hanya akan membuat dirinya menyalahkan Tuhan. Ini gara-gara saya ikut Tuhan jadi begini nih. Ini gara-gara saya melayani Tuhan saya jadi begini nih. Ini gara-gara saya percaya kepada Yesus makanya saya begini nih. Kalau fokusnya hanya pada keadaan, kalau fokusnya hanya pada situasi, kalau fokusnya hanya pada penderitaan, kalau fokusnya hanya pada pergumulan, cepat atau lambat, kita akan menyalahkan Tuhan. Dan itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Nah dengan sikap Paulus ini, yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat dewasa rohani. Semoga kita jemaat Tuhan di tempat ini sadar dan termotivasi untuk jadi orang Kristen yang dewasa rohani sama seperti Paulus mengikut Yesus tanpa syarat. Saya percaya terkadang kita capek ya Bapak Ibu dengan semua pergumulan hidup ini. Tuhan kok ini gak kelar-kelar Tuhan. Kita lelah dengan semua pergumulan yang datang dalam hidup kita. Tuhan ini kok gak selesai-selesai. Tapi mulai siang hari ini belajar seperti Paulus. Ngomong buat diri kita. Gak masalah kalau gak selesai. Saya percaya saya bisa lalui semuanya itu dengan kekuatan yang Tuhan kasih buat aku. Memang sulit.
Tapi kita harus jadi dewasa rohani. Nah, dari peristiwa Paulus ini, secara cepat saja ada 3 hal mendasar yang harus kita miliki sebagai tanda bahwa kita adalah orang yang dewasa rohani. Hal mendasar pertama adalah, begini Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu pasti atas seizin Tuhan. Ucapkan sama-sama saya, apapun yang terjadi pasti atas seizin Tuhan. Saudara ingat peristiwa Ayub, setan gak bisa ngapa-ngapain. Dia harus izin dulu sama Tuhan. Suhu, setan kan gitu kan, suhu, cabut pagarnya Ayub. Tuhan bilang enggak, setan gak bisa apa-apa Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak izinkan pagar Ayub dicabut, maka tidak pernah ada story atau kisah tentang Ayub. Tapi Tuhan izinkan pagar itu dicabut, supaya melalui itu Ayub kenal sama Tuhan. Hal mendasar pertama yang harus kita ingat, sebagai orang yang dewasa rohani akan selalu percaya bahwa apapun yang terjadi di hidup kita, pasti selalu atas izin Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13 ngomong begini saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ialah pencobaan-pencobaan apa? Biasa. Jadi jangan mau dibohongin setan seolah-olah saudara ngadepin sendiri. Biasa. Semua orang juga ngalamin yang tidak melebihi apa? Kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tapi ingat ini, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Semuanya atas izin Tuhan. Dan kalaupun Anda harus ngalamin itu, kamu pasti kuat. Tuhan akan kasih kekuatan supaya kamu mampu untuk menanggungnya. Hal mendasar kedua saudara, jangan pernah terfokus dan terus memberi perhatian lebih kepada masalah dan keadaan. Tapi fokus kita mulai hari ini, nyenengin hati Tuhan. Semakin kamu perhatikan masalahmu, dia akan makin besar. Yang dilihat Saul dan orang Israel adalah besarnya Goliat. Tapi yang dilihat oleh Daud adalah besarnya Tuhan dibandingkan Goliat. Itu yang membedakan cara pandang mereka. Saul dan seluruh tentara Israel gemetar ketakutan. Padahal mereka adalah orang-orang yang berpengalaman dengan perang. Tapi Daud, anak kemarin sore, bagi dia, Goliat bukan masalah. Bagi bangsa Israel besar, tapi bagi Daud, Tuhan yang besar. Makanya Daud ngomong begini, kamu mendatangi aku dengan skill dan pengalamanmu. Tapi gue, anak 13 tahun ini, mendatangi kamu dengan Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan aku. Beda ya? Beda ya Bapak Ibu? Beda. Itu sebabnya hal mendasar kedua Bapak Ibu Saudara, jangan pernah fokus dan kasih makan pandanganmu, pendengaranmu tentang masalahmu. Tapi fokusnya senengin Tuhan aja. Jangan buang-buang waktu dan habiskan energi hanya untuk memikirkan solusi. Solusi itu urusan Tuhan. Tugas kita move on, lanjutkan hidup. Masih banyak hal-hal baik yang Tuhan mau kasih bagi hidup saudara. Jangan terus menangis. Mulai hari ini lepaskan jiwamu dari ketertekanan semuanya itu. Dan mulai angkat tangan dan mulai bertepuk tangan dan mulai menyanyi dan memuji Tuhan. Jangan terus berkata, Tuhan aku menderita. No, mulai hari ini angkat tanganmu dan berkata, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Hal mendasar kedua yang harus saudara ingat adalah jangan fokus sama masalahnya. Tapi fokusnya senangin hati Tuhan. Selesai nggak selesai, itu urusan Tuhan. Dan yang terakhir saudara, karena sudah hampir 10:30. Hal mendasar ketiga, jangan pernah marah atas semua situasi buruk yang mungkin terjadi dalam hidupmu. Ngucap syukur aja. Karena di balik ucapan syukur selalu ada ketenangan jiwa. Ayat terakhir Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan apa? Korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Daripada marah-marah gak jelas atas peliknya hidup saudara,
lebih baik mengucap syukur aja. Karena waktu saudara mengucap syukur, sebenarnya saudara sedang berkata, ambil alih Tuhan, aku berserah kepadamu. Kita belajar dari Paulus hari ini. Dia tidak terganggu dengan semua situasinya. Dia cuma mau bilang kepada jemaat di Filipi, bahwa kalaupun dia harus melewati semuanya itu, dia pasti akan sanggup melewati semuanya itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan hari ini siapapun Bapak Ibu yang menerima firman Tuhan, kalau saudara datang hari ini dengan pergumulan dan tantangan yang begitu berat dalam hidupmu, belajar dari Paulus dan berani untuk berkata, sekalipun berat, aku pasti sanggup untuk melewati semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan jadilah orang-orang Kristen yang dewasa rohani. Diberkatilah hidup saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.